Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita tulis, nikmat yang tidak bisa kita terka, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, yang wajib kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan kita diharamkan untuk mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam senantiasa kita berikan dan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat kita banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mengikuti sunnah Nabinya sampai Allah wafatkan kita di atas keimanan. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudaraku baik yang laki maupun yang perempuan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari mara bahaya. Ini adalah pertemuan kita yang pertama setelah libur Ramadan. Sebulan penuh kita kemarin tidak ada kajian seperti ini, adanya kultum. Kultum kepanjangannya apa? Kuliah terserah antum. Kuliah 7 menit atau ya seperti itulah, kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Sebulan penuh kita libur, tetapi alhamdulillah di masjid kita ini setiap sebelum salat tarawih ada ustadz-ustadz yang menasihati jamaah, baik itu nasihat berupa Ramadan, nasihat tentang Ramadan, ataupun nasihat secara umum tentang ketakwaan. Alhamdulillah di masjid kita ini, di Masjid Thariqul Khair, tidak meninggalkan waktu-waktu tersebut kecuali di sana ada faedah-faedah yang bisa jamaah ambil. Kita bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran besar terhadap takmir Masjid Thariqul Khair dan menjadikan itu semua menjadi amalan pemberat mereka pada hari kiamat. Jadi sebulan yang lalu kita telah libur. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kembali kita dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, majelis yang disampaikan di dalamnya qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah, qala ulama. Majelis yang disampaikan di dalamnya perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat, perkataan para ulama. Itulah yang dinamakan dengan majelis zikir. Ikhwas sekalian, jamaah kaum muslimin rahimakumullah jami'an, tidak lupa juga para ikhwas sekalian, kita mengingatkan kembali tentang masalah menuntut ilmu. Karena biasanya orang kalau sudah libur lama adanya futur, adanya malas untuk menuntut ilmu, malas untuk dengar kajian, malas untuk ngaji. Kalau sudah libur lama, ini biasanya penyakit yang dijangkiti kepada orang-orang yang libur lama. Banyak di antara ikhwah, apalagi kemarin pas corona,
Berapa tahun kita libur? Hah? Kalau yang merasa penuntut ilmu, dia akan mengatakan saya tidak libur, di rumah saya masih dengar kajian. Tapi kalau yang ngajinya tabligh akbar aja, dia mengatakan, ya saya libur 2 tahun. Nah, 2 tahun tersebut para ikhwan sekalian, banyak di antara manusia, banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang mereka tidak mengisinya dengan kebaikan. Mereka tidak mengisinya dengan menuntut ilmu, baik itu lewat video maupun lewat MP3. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan sifat yang namanya futur. Penyakit namanya futur. Apa itu futur? Hah? Apa? Mutung. Penyakit futur. Males lagi nuntut ilmu. Akhirnya yang tadinya dia sebelum corona semangat nuntut ilmu, semangat ngamalin sunnah, ketika datang corona, demi sedikit dia tinggalkan sunnah itu. Sedikit demi sedikit dia tinggalkan ilmu tersebut. Jadi jangan menjadi manusia seperti ini. Jangan menjadi manusia yang kalau tidak diingatkan mereka nggak ingat. Jadilah manusia yang tanpa diingat pun mereka mengingatnya. Jadi para ikhwah sekalian, di sini ana mengingatkan kembali tentang masalah menuntut ilmu. Alhamdulillah kajian-kajian di masjid-masjid kita banyak. Silakan antum datangi masjid-masjid yang di sana diadakan kajian. Nah, ikhwah sekalian jamaah kaum muslimin rahimakumullah taala, kita akan membahas kembali tentang sebuah kutaib, sebuah kitab kecil. Mohon ibu-ibu, anak-anaknya tolong dilihat, jangan ribut, kasihan bapak-bapaknya terganggu dengan suara anak-anaknya. Nah, di sini kitab tulisan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala yang berjudul Al-Adhkar wal Adab, zikir-zikir dan adab-adab. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadlu talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian juga kita telah membahas fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Dua keutamaan tersebut alhamdulillah telah kita ambil. Yang selanjutnya yang akan kita bahas para ikhwah sekalian, bab baru. Bab ini diberikan judul oleh al-muallif hafizahullah taala fadlul dzikr, keutamaan zikir. Keutamaan zikir. Zikir itu para ikhwah sekalian kalau kita ibaratkan bagaikan air. Kalau kita haus, kita nyari apa? Makan apa? Air. Air. Kalau kita ingin berwudu, kita nyari apa? Air apa debu? Berwudu, bukan tayamum ya. Ingat, berwudu. Air. Kalau kita ingin mandi, kita nyari air atau debu? Air. Jadi inilah perumpamaan zikir disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Benar-benar urgen sekali zikir ini di kehidupan seorang muslim. Kalau mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan apa yang akan kita sebutkan nanti. Jadi benar-benar urgen masalah zikir ini. Seseorang bisa sekali mengingat apa yang telah dia lakukan di hari-hari yang lalu. Dia ingat, oh beberapa hari yang lalu saya pernah ngerjain ini, ngerjain ini. Bahkan seseorang bisa sekali mengingat rumus-rumus matematika, rumus-rumus kimia, pembahasan-pembahasan masalah ilmu-ilmu dunia. Tetapi kalau disuruh ingat Allah kadang lupa. Disuruh berzikir, mengucapkan subhanallah kadang lupa. Seakan-akan kata-kata subhanallah itu hilang di memorinya. Disuruh berzikir Allahu Akbar, lupa. Seakan-akan kata-kata Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilallah itu lupa di dirinya. Sekarang pertanyaan, jawab di diri masing-masing. Yang tadi sore berzikir sore hari siapa? Zikir petang, jangan ngangkat tangan.
Jawab di dalam diri masing-masing. Kalau semisalnya kita termasuk orang yang berzikir, maka katakan alhamdulillah. Tapi kalau semisalnya kita bukan termasuk orang-orang yang berzikir, maka katakanlah innalillah. Kenapa? 24 jam yang Allah berikan kepada kita, hanya beberapa menit saja Allah menyuruh kita untuk berzikir pagi dan sore, tapi kita lupa. Jadi para ikhwah sekalian, zikir itu adalah amalan yang sangat urgen bagi setiap muslim. Kalau orang yang gak mau berzikir, maka ingatlah hadis yang akan kita sampaikan ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang hidup dan mati. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir bagaikan orang hidup dan mati. Jelas kepada kita semua. Orang yang berzikir, maka dia seakan-akan orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir, maka dia seakan-akan orang yang mati. Mati apanya? Hatinya. Orangnya hidup, jasadnya hidup, badannya bergerak, matanya melihat, telinganya mendengar, hidungnya mencium, tapi hatinya mati. Gak bisa kita mendapatkan kebaikan dari orang-orang seperti ini. Karena kenapa? Hatinya mati. Sebagaimana kita tahu, hati ini bagaikan ketua di dalam tubuh kita. Kita akan menganggap otak, ya, benar enggak? Tapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, hati sebagai ketua di tubuh ini. Nabi SAW bersabda tentang hadis yang berkaitan tentang penciptaan manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis Arba'in nomor 4, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi, hadisnya panjang. Di akhir-akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Maka kata Nabi SAW, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh anggotanya baik. Kalau daging ini buruk, seluruh anggotanya buruk. Apa itu? Hati. Jadi kalau dalam konteks hadis ini, perspektif hadis, yang jadi tuannya siapa? Otak apa hati? Hati, bukan otak. Paham? Disitulah para ikhwan sekalian, orang yang berzikir kepada Allah, dia orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir, maka dia orang yang mati. Hati-hati menjadi orang yang tubuhnya hidup tapi hatinya mati. Maka bersyukurlah kalau misalnya antum menjadi orang yang hidup, hatinya pun hidup. Hadis ini sesuai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Antum lihat dalam surat Al-An'am di ayat 122. Al-An'am ayat 122. Allah mengatakan, awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathalahu fidh dhulumati laysa bikharij minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang-orang yang mati hatinya, kemudian kami hidupkan kembali hati tersebut, dan
kami berikan hidayah kepada dia sebuah cahaya, yang mana dia menjadikan cahaya ini, dia jadikan sebagai pedoman dia hidup, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya ini. Hatinya hidup, badannya hidup, bahkan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamam mathalahu fidz dzulumat." Dan orang-orang yang senantiasa di dalam kegelapan gulita. Laisa bikhariji minha, yang mereka enggak bisa sama sekali keluar dari kegelapan tersebut. Orang yang pertama dia hidup, dia mendapatkan cahaya. Orang yang kedua dia hidup, ini yang pertama hatinya hidup, yang kedua badannya hidup, tapi senantiasa di bawah gelap gulita. Sama enggak antara kedua ini? Enggak akan sama. Yang satu hidup hatinya dia dapat hidayah, yang satu mati hatinya dia senantiasa di bawah kegelapan. Tidak ada yang sama di antara keduanya. Jadi ingat para ikhwan sekalian, orang yang mau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan. Orang-orang yang berzikir pasti Allah akan ingat. Nah, hadis yang pertama ini kita bisa mengambil faidah, beberapa faidah. Yang pertama, orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mati. Bukan mati jasadnya, tapi hatinya. Orang yang tidak berzikir atau meninggalkan zikir kepada Allah, maka dia telah mati. Yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lalai. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Orang yang meninggalkan zikir kepada Allah, maka dia pasti lalai. Kalau sudah lalai, pasti dia berbuat maksiat, gak mungkin enggak. Orang yang lalai hatinya dari berzikir, pasti dia buat maksiat. Ini teguran buat anak pribadi dan buat jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, supaya hati kita jangan lalai. Yang ketiga para ikhwan sekalian, hadis ini menjelaskan tentang kehidupan hati dan ruh ada pada zikir. Hadis ini menunjukkan tentang kehidupan hati dan ruh ada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ikhwan sekalian, maka sangat banyak pahala yang bisa dia dapatkan. Orang kalau sudah berzikir, maka benar-benar dia nggak akan ngitung zikirnya. Apalagi kalau antum lagi naik motor. Sering nggak naik motor zikir? Sering nggak? Kalau sering, alhamdulillah. Lagi naik motor zikir, terkadang kita nggak ngitung zikir kita sudah berapa ratus. Coba bayangin kalau satu zikir itu dinilai 100 ganjaran, sudah berapa ratus ribu kita dapat ganjaran. Jadi para ikhwan sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan di dalam kitab beliau tentang masalah zikir. Beliau mengatakan, "Innal 'abda la ya'ti yaumal qiyamah bisayyi'atin amsalal jibal." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya hamba nanti, ada hamba-hamba Allah datang pada hari kiamat. Dia datang pada hari kiamat membawa dosa-dosa sebesar gunung. Dia bawa dosa-dosa tersebut sebesar gunung. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah ta'ala. Ternyata dia dapat lisannya
telah menghancurkan gunung-gunung tersebut. Dia bertanya kepada lisannya, apa yang kau kerjakan hingga kau mampu menghancurkan gunung itu, gunung-gunung dosa ini? Si lisan ngomong, aku dulu engkau pakai untuk banyak-banyak zikir. Jadi benar para ikhwan sekalian, orang yang banyak zikir itu pasti masuk surga. Nanti ada yang hadis yang ketiga yang kita jelaskan insyaallah tentang masalah zikir masuk surga. Nah, itu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala. Hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutnya kalau dalam ilmu hadis dengan sebutan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah sebuah hadis yang Nabi riwayatkan dari Allah Jalla fi'ula. Ini bukan Al-Quran. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran bisa dibaca ketika sholat. Kalau hadis qudsi haram dibaca ketika sholat. Paham? Al-Quran boleh dibaca ketika sholat, hadis qudsi haram dibaca